Di sebuah kerajaan yang berbatasan langsung dengan hamparan hutan lebat nan kuno, hiduplah seorang putri bernama Zara. Kecantikannya berbeda dari putri-putri lain di negeri tetangga yang berparas halus bagai porselen. Kecantikan Zara adalah kecantikan yang liar, alami, dan menyimpan sedikit misteri, seperti bunga langka yang mekar tersembunyi di kedalaman hutan. Matanya sejernih mata air pegunungan dengan kilatan hijau daun, rambutnya hitam legam dan tebal seperti sulur-sulur malam, dan gerak-geriknya lebih lincah seperti rusa daripada anggun teratur layaknya penari istana. Ia adalah perwujudan semangat alam yang tak terkekang. Sejak kecil, Putri Zara merasa ada ikatan aneh antara jiwanya dan hutan luas yang membentang di luar gerbang istana. Sementara para dayang sibuk dengan pelajaran tata krama dan sulaman benang emas, Zara lebih sering ditemukan menyelinap keluar, berlarian di bawah naungan pepohonan, berbicara pada tupai seolah mereka mengerti bahasanya, dan mengenal jenis-jenis tanaman obat dari seorang wanita tua bijaksana yang tinggal di tepi hutan. Udara istana yang dipenuhi aroma parfum mahal terasa menyesakkan baginya dibandingkan dengan aroma tanah basah, lumut, dan bunga-bunga liar yang memanggilnya dari kejauhan. Di dalam hutan yang luas itu, ada satu bagian yang selalu menarik perhatian sekaligus menimbulkan rasa gentar. Hutan terlarang. Area ini terletak di bagian terdalam, ditandai oleh pepohonan yang lebih tua, lebih besar, dan lebih rapat, seolah membentuk dinding alami yang menjaga rahasia di dalamnya. Sebuah dekrit kerajaan yang telah berlaku turun-temurun melarang siapapun, tanpa kecuali, untuk melangkahkan kaki melewati batas tak kasat mata hutan itu. Cerita-cerita beredar di kalangan rakyat dan penghuni istana tentang makhluk buas penjaga, kutukan kuno, atau jiwa-jiwa tersesat yang akan menjerat siapa saja yang berani melanggar. Namun, bagi Zara, hutan terlarang tidak memancarkan aura jahat seperti yang diceritakan orang. Ketika ia berdiri di tepiannya, ia merasakan energi yang berbeda, bukan ancaman, melainkan semacam kekuatan purba yang hening dan sangat kuat, seperti raksasa tidur yang tak ingin diganggu. Ia merasa ada kehidupan yang sangat tua di dalamnya, sebuah kesadaran yang berbeda dari hutan biasa. Rasa ingin tahunya bercampur dengan rasa hormat yang dalam, sebuah bisikan dari jiwanya sendiri yang merasa terhubung dengan misteri yang tersembunyi di balik pepohonan rapat itu. Di istana, ia sering dianggap aneh. Para bangsawan berbisik tentang kelakuannya yang tidak seperti putri, lebih mirip penghuni hutan daripada pewaris tahta. Namun, Zara tidak terlalu peduli. Ia merasa lebih utuh, lebih hidup, ketika kakinya menapak di tanah berlumut dan jemarinya menyentuh kulit kayu kasar, dibandingkan saat ia harus duduk tegak di singgasana kecilnya mendengarkan urusan kerajaan yang membosankan. Hutan adalah rumah sejatinya, dan hutan terlarang adalah bagian dari rumah itu yang paling membuatnya penasaran. Kedamaian semu di kerajaan itu mulai terusik ketika sang raja, ayah putri Zara, jatuh sakit. Penyakit ini datang secara tiba-tiba dan misterius. Bukan demam biasa atau luka yang terlihat, melainkan semacam kelemahan yang merayap perlahan, menguras vitalitas sang raja hari demi hari. Kulitnya yang dulu kemerahan kini pucat pasi seperti lilin, matanya yang biasanya bersinar bijaksana kini redup dan cekung, dan kekuatannya yang dulu mampu memimpin pasukan kini bahkan tak cukup untuk mengangkat sebuah piala perak. Raja terbaring lemah di peraduannya, bayangan kematian seolah mulai mendekat. Tabib-tabib terbaik dari seluruh penjuru kerajaan segera dipanggil ke istana. Mereka membawa serta kitab-kitab kuno, ramuan-ramuan langka, dan alat-alat pemeriksaan yang rumit. Berhari-hari, berminggu-minggu mereka berusaha mendiagnosis penyakit aneh itu. Mereka memeriksa darah sang raja, mengamati pernapasannya, mencoba berbagai macam dekok dan salep, bahkan melakukan ritual-ritual penyembuhan sederhana. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Penyakit itu tidak terpengaruh oleh obat apapun, seolah berasal dari sumber yang tak terjangkau oleh ilmu kedokteran mereka. Keputusasaan mulai menyelimuti istana. Di tengah kegelapan itu, seorang tabib tua yang sangat dihormati,
yang telah mengabdi pada keluarga kerajaan selama 3 generasi, teringat sebuah legenda yang hampir terlupakan. Legenda itu dibisikkannya dengan suara lirih kepada Putri Zara yang setia menunggui ayahnya, matanya sembab karena khawatir. Konon, jauh di jantung hutan terlarang, tersembunyi sebuah kekuatan penyembuh yang luar biasa, sebuah obat mujarab yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan gaib sekalipun. Namun, legenda itu juga diakhiri dengan peringatan keras tentang mengapa hutan itu terlarang dan bahaya besar bagi siapa saja yang nekat memasukinya. Mendengar kata hutan terlarang, hati Zara berdegup kencang. Tempat yang selama ini menarik rasa ingin tahunya kini disebut-sebut sebagai satu-satunya harapan bagi ayahnya. Larangan keras yang selama ini ia patuhi kini terasa seperti tembok penghalang antara ayahnya dan kesembuhan. Bayangan cerita-cerita seram tentang hutan itu melintas di benaknya, namun dengan cepat tergantikan oleh bayangan wajah ayahnya yang semakin lemah. Cinta pada sang ayah mengalahkan rasa takutnya. Tekad mulai terbentuk di hati Zara. Ia tidak peduli lagi pada dekrit kerajaan atau cerita-cerita menakutkan. Jika memang ada secercah harapan di dalam hutan terlarang itu, ia akan mengambilnya, apapun risikonya. Ia memandang ayahnya yang terbaring tak berdaya, lalu menatap ke arah jendela yang menghadap hutan lebat. Keputusannya sudah bulat. Malam itu juga, ia akan menentang larangan terkeras di kerajaannya demi menyelamatkan nyawa orang yang paling ia cintai. Di bawah selubung malam yang gelap gulita, hanya diterangi oleh sabit bulan yang mengintip malu-malu dari balik awan, Putri Zara menyelinap keluar dari istana. Ia mengenakan pakaian berburu sederhana berwarna hijau lumut agar mudah menyatu dengan lingkungan, membawa bekal seadanya dan sebuah belati kecil untuk berjaga-jaga. Meskipun hatinya mengatakan ia tidak akan membutuhkannya untuk bertarung. Langkahnya ringan namun mantap saat ia melintasi taman istana yang tertidur dan menuju batas hutan terlarang yang menjulang seperti dinding kegelapan. Saat kakinya melangkah melewati batas tak kasat mata itu, udara di sekitarnya terasa berubah. Lebih dingin, lebih pekat, namun juga lebih hidup. Suara-suara hutan biasa seperti jangkrik dan burung malam seolah teredam, digantikan oleh keheningan yang syarat makna, keheningan yang terasa mengamati. Zara menarik napas dalam-dalam, menenangkan jantungnya yang berdebar. Ia tidak merasakan ancaman seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita, melainkan kehadiran yang sangat kuno dan kuat. Semakin jauh ia berjalan memasuki hutan itu, semakin ia menyadari bahwa tempat ini bukanlah tempat yang jahat. Pepohonannya memang lebih besar dan lebih tua, dahannya saling menjalin rapat di atas kepalanya membentuk kanopi tebal yang nyaris tak tertembus cahaya bulan. Namun, di bawah keremangan itu, ia melihat lumut-lumut yang berpendar lembut dengan cahaya kehijauan, jamur-jamur aneh yang bersinar biru redup, dan bunga-bunga malam yang mekar dengan warna-warna yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Udara dipenuhi aroma harum yang aneh namun menenangkan. Ia menemukan bahwa hutan ini hidup dengan sihir kuno yang bersifat protektif. Jalan setapak yang ia ikuti seolah muncul begitu saja di depannya, membimbingnya dengan lembut. Ketika ia hampir tersandung akar pohon yang tersembunyi, sulur tanaman merambat seolah menahannya sesaat. Ia melihat sepasang mata rusa besar mengamatinya dari balik semak. Namun tidak ada rasa takut atau ancaman di sana, hanya rasa ingin tahu yang tenang. Hutan ini tidak ingin menyakiti, ia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan rahasia yang disimpannya. Zara, dengan kepekaannya terhadap alam, mulai merasakan denyut kehidupan hutan ini. Rasanya seperti berada di dalam jantung makhluk hidup raksasa yang bernapas perlahan. Setiap pohon, setiap batu, setiap aliran air kecil seolah memiliki kesadaran tersendiri, terhubung dalam jaringan energi yang rumit dan harmonis. Ia merasa semakin yakin bahwa obat untuk ayahnya memang ada di sini, di tengah keajaiban yang tersembunyi ini, bukan sebagai harta karun yang harus direbut, melainkan sebagai anugerah yang mungkin bisa ia minta dengan kerendahan hati. Dipandu oleh intuisi dan bisikan lembut sang hutan sendiri,
Putri Zara terus berjalan menuju jantung hutan terlarang. Vegetasi menjadi semakin lebat dan kuno, pohon-pohonnya menjulang begitu tinggi hingga puncaknya hilang dalam keremangan malam abadi di bawah kanopi. Akhirnya, ia tiba di sebuah tempat terbuka yang terasa sangat berbeda. Sebuah lingkaran sempurna di tengah hutan, diterangi oleh cahaya lembut yang entah berasal dari mana. Mungkin dari lumut-lumut yang menempel di bebatuan besar atau dari udara itu sendiri. Di tengah lingkaran itu, berdiri sebuah pohon yang membuat semua pohon lain tampak seperti ranting kecil. Pohon itu luar biasa besar, batangnya begitu lebar hingga 10 orang dewasa pun takkan cukup untuk memeluknya. Kulit kayunya tebal, berkerut seperti wajah orang tua yang telah menyaksikan ribuan tahun berlalu, ditumbuhi lumut berwarna perak yang berkilauan. Dahan-dahannya yang perkasa menjulur ke segala arah, dihiasi daun-daun lebar berwarna hijau zamrud yang memancarkan cahaya lembut. Akar-akarnya yang kokoh mencengkeram tanah seperti jari-jari raksasa. Namun, yang paling menarik perhatian Zara adalah sepasang mata besar yang terbentuk dari lekukan alami di batang pohon itu, memancarkan cahaya keemasan yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Saat Zara melangkah lebih dekat dengan hati-hati, mata itu seolah fokus padanya. Lalu, suara yang dalam dan bergema, seperti gesekan dahan ditiup angin namun jelas terdengar, memenuhi keheningan tempat itu. Siapa engkau, anak manusia, yang berani memasuki jantung hutan ini? Suara itu tidak marah, tetapi penuh wibawa dan rasa ingin tahu yang kuno. Zara, meskipun sedikit gentar oleh kehadiran yang begitu agung, memberanikan diri menjawab dengan suara jelas namun penuh hormat. Saya Putri Zara. Saya datang mencari obat untuk ayah saya, sang raja, yang sedang sakit parah. Pohon bijaksana itu terdiam sejenak. Matanya menatap Zara lekat-lekat, seolah membaca jiwa sang putri. Lalu ia berbicara lagi, engkau mencari penyembuhan di tempat yang leluhurmu coba rusak. Ketahuilah, anak manusia, hutan ini tidak menyimpan obat biasa. Ia adalah pelindung. Di bawah akarku ini, mengalir sumber mata air kehidupan, esensi penyembuh dari bumi ini sendiri. Pohon itu adalah penjaga hutan, makhluk kuno yang ditugaskan oleh Sang Pencipta untuk melindungi sumber mata air suci tersebut. Penjaga hutan itu kemudian menggerakkan salah satu akarnya yang besar, menyingkap sedikit tanah di bawahnya. Dari celah itu, Zara bisa melihat cahaya biru lembut yang berdenyut dan merasakan energi penyembuhan yang luar biasa kuat menguar ke udara. Itulah sumber kehidupan yang menjadi alasan mengapa hutan ini begitu hidup dan dilindungi dengan sihir kuno. Rahasia terbesar hutan terlarang kini terungkap di hadapan sang putri. Melihat keterkejutan dan kekaguman di mata Putri Zara, penjaga hutan melanjutkan ceritanya, kali ini dengan nada yang sedikit lebih suram, seperti angin musim gugur yang membawa kenangan pahit. Tempat ini tidak selalu terlarang, anak manusia, ujar sang penjaga. Dahulu kala, hutan ini terbuka, dan mata air ini memberikan berkah kehidupan secara seimbang kepada semua makhluk yang menghormatinya. Mata kuno pohon itu seolah menerawang jauh ke masa lalu. Namun, keseimbangan itu terusik, lanjutnya. Salah satu leluhurmu, seorang raja yang dibutakan oleh keserakahan dan kehausan akan kekuasaan abadi, menemukan tempat ini. Ia tidak melihat mata air ini sebagai anugerah yang harus dijaga, melainkan sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi. Sang penjaga menceritakan bagaimana raja dari masa lalu itu mengerahkan pasukannya, mencoba menggali tanah di sekitar mata air, berniat menyalurkan seluruh kekuatannya ke istana untuk dirinya sendiri, mengabaikan kebutuhan hutan dan makhluk-makhluk lain yang bergantung padanya. Tindakannya adalah sebuah luka bagi bumi ini, sebuah pelanggaran terhadap hukum alam, kata sang penjaga, suaranya bergetar seperti dahan yang diterpa badai. Ia ingin memenjarakan kehidupan, bukan menghormatinya. Sebagai penjaga yang ditunjuk oleh Yang Kuasa, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku tidak menggunakan kekerasan,
Tetapi aku menggunakan sihir kuno hutan ini untuk menutup akses. Aku ciptakan ilusi, aku blokkan jalan, aku tanamkan rasa takut di hati mereka yang berniat jahat. Hutan ini menjadi terlarang, bukan karena ia berbahaya, tetapi untuk melindunginya dari keserakahan manusia. Kemudian, sang penjaga menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Ketidakseimbangan yang disebabkan oleh keserakahan leluhurmu itu meninggalkan jejak, seperti racun yang meresap perlahan ke dalam garis keturunanmu. Penyakit ayahmu bukanlah kutukan biasa, melainkan manifestasi dari luka lama itu, sebuah pengingat bahwa alam yang dilukai akan mencari cara untuk menyeimbangkan dirinya kembali, seringkali dengan cara yang menyakitkan bagi mereka yang terhubung dengan penyebab luka tersebut. Zara mendengarkan dengan hati tercekat. Misteri hutan terlarang dan penyakit ayahnya kini terkuak, terjalin dalam sebuah kisah tragis tentang keserakahan dan konsekuensinya. Ia merasa malu atas tindakan leluhurnya, sekaligus memahami betapa pentingnya menjaga keseimbangan alam. Beban sejarah kini terasa di pundaknya, bersamaan dengan tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Setelah mengungkapkan sejarah kelam dan alasan di balik segalanya, penjaga hutan kembali menatap Putri Zara dengan mata bijaksananya. Ada jeda panjang yang menegangkan, di mana hanya suara napas Zara dan desahan lembut angin di antara daun-daun yang terdengar. Ini adalah momen krusial, sebuah ujian yang tak terucapkan. Sang penjaga ingin melihat reaksi sang putri, ingin tahu apakah jiwa Zara sama serakahnya dengan leluhurnya, ataukah ia membawa harapan baru. Zara merasakan tatapan itu menembus hingga ke dasar hatinya. Ia tahu ia bisa saja memohon, menangis, atau bahkan mencoba menuntut haknya sebagai keturunan raja untuk mendapatkan air penyembuh itu demi ayahnya. Namun, setelah mendengar cerita sang penjaga dan merasakan sendiri energi murni hutan itu, ia tahu tindakan seperti itu hanya akan mengulangi kesalahan masa lalu. Ketulusan adalah satu-satunya jalan. Dengan suara yang sedikit bergetar namun mantap, Zara berlutut di depan pohon raksasa itu, menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. "Wahai penjaga hutan yang bijaksana," ujarnya lembut. "Saya tidak datang untuk menuntut atau meminta paksa apa yang bukan hak saya. Saya mengerti sekarang mengapa tempat ini harus dilindungi. Saya menyesali perbuatan leluhur saya yang telah melukai keseimbangan alam ini." Ia mengangkat kepalanya, matanya bertemu dengan mata kuno sang penjaga. "Saya tidak meminta air dari mata air suci itu." Jeda sejenak, lalu ia melanjutkan, "Tetapi, jika diperkenankan, saya ingin menawarkan bantuan. Saya mungkin hanya seorang putri manusia, tetapi jiwa saya merasa terikat pada hutan ini. Saya ingin membantu merawatnya, menjaga kelestariannya, dan menjadi jembatan antara dunia manusia dan alam agar kesalahan masa lalu tidak terulang. Saya berjanji akan menghormati dan menjaga keseimbangan hutan ini seumur hidup saya." Saat ia berbicara, kecantikannya yang alami seolah bersinar lebih terang, selaras dengan energi lembut hutan di sekelilingnya. Lumut-lumut berpendar sedikit lebih kuat, dan udara terasa lebih hangat. Penjaga hutan mengamati Zara dalam diam yang panjang. Ia melihat tidak ada kepalsuan di mata sang putri, hanya ketulusan, rasa hormat yang dalam, dan cinta sejati pada alam. Ia melihat jiwa yang berbeda dari leluhurnya, jiwa yang memahami nilai harmoni di atas kepentingan pribadi. Keindahan Zara yang selaras dengan alam bukanlah kebetulan. Itu adalah cerminan dari hatinya yang murni. Ujian itu telah dilewati. Melihat ketulusan hati Putri Zara yang bersinar lebih terang dari permata manapun, penjaga hutan merasakan harapan yang telah lama hilang kini tumbuh kembali. Ia melihat potensi untuk menyembuhkan luka lama, tidak hanya luka fisik sang raja, tetapi juga luka hubungan antara manusia dan alam yang disebabkan oleh keserakahan masa lalu. Dengan suara yang kini terdengar lebih lembut, seperti bisikan daun di pagi hari, sang penjaga berbicara. "Hatimu murni, Putri Zara," ujar sang penjaga. "Engkau telah menunjukkan rasa hormat dan pemahaman yang hilang dari garis keturunanmu selama ini.
Engkau tidak meminta, melainkan menawarkan diri untuk menjaga. Engkau telah memutus rantai keserakahan. Pohon raksasa itu sedikit membungkukkan salah satu dahannya yang paling besar dan paling indah, yang dihiasi daun-daun zamrud yang berkilauan. Di ujung salah satu daun ajaib itu, mulai terbentuk setetes cairan bening yang bersinar seperti kristal cair di bawah cahaya lembut hutan. Mata air itu sendiri terlalu kuat untuk dibawa keluar dari sini tanpa mengganggu keseimbangan, jelas sang penjaga. Tetapi, esensinya dapat diberikan dalam bentuk lain. Tetesan cairan itu semakin membesar, memantulkan cahaya keemasan dari mata sang penjaga. Ini adalah embun kehidupan, setetes sari murni dari mata air, yang terkumpul di daun ajaib ini. Setetes ini cukup untuk menyembuhkan ayahmu dan, yang lebih penting, untuk memulai pemulihan harmoni antara duniamu dan hutan ini. Dengan sangat hati-hati, sang penjaga membiarkan tetesan embun itu jatuh ke telapak tangan Zara yang ditadahkan. Rasanya sejuk namun penuh energi kehidupan yang lembut dan berdenyut. Zara merasakan gelombang kedamaian dan kekuatan penyembuhan mengalir darinya. Ia menatap embun itu dengan penuh rasa syukur, bukan hanya karena itu adalah obat bagi ayahnya, tetapi juga karena itu adalah simbol kepercayaan dan harapan baru. Gunakan ini dengan bijak, putri, pesan sang penjaga. Dan ingatlah janjimu. Keseimbangan alam sangat rapuh. Zara mengangguk sungguh-sungguh, menggenggam embun itu dengan hati-hati seolah memegang permata paling berharga di dunia. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sang penjaga sebelum berbalik arah, membawa serta harapan baru dan janji suci di hatinya. Perjalanan Putri Zara kembali ke istana terasa lebih ringan dan cepat. Hutan terlarang yang tadi terasa misterius kini seolah membukakan jalan baginya, membimbing langkahnya dengan lembut seolah merestui misinya. Ia tiba di istana tepat saat fajar mulai menyingsing, menyelinap kembali ke kamar ayahnya tanpa diketahui siapapun kecuali tabib tua yang setia menunggu dengan cemas. Dengan tangan gemetar namun penuh keyakinan, Zara mendekati peraduan ayahnya. Ia membuka genggamannya, memperlihatkan setetes embun yang masih bersinar lembut. Dengan izin sang tabib, ia meneteskan embun kehidupan itu ke bibir sang raja yang pucat. Seketika, keajaiban terjadi. Cahaya lembut keemasan menyebar dari bibir sang raja ke seluruh tubuhnya. Warna kulitnya perlahan kembali normal, napasnya menjadi lebih teratur dan dalam, dan kerutan penderitaan di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi damai. Tak lama kemudian, sang raja membuka matanya, tatapannya jernih dan penuh vitalitas seperti sedia kala. Kesembuhan sang raja disambut dengan sukacita luar biasa di seluruh istana dan kerajaan. Ketika kondisinya sudah cukup kuat, Zara menceritakan seluruh perjalanannya ke hutan terlarang, tentang penjaga hutan, mata air suci, keserakahan leluhur, dan janjinya untuk menjaga keseimbangan alam. Sang raja mendengarkan dengan penuh penyesalan atas dosa masa lalu keluarganya dan rasa bangga yang tak terhingga pada keberanian serta kebijaksanaan putrinya. Ia sadar bahwa kesembuhannya bukan hanya berkat obat ajaib, tetapi juga karena ketulusan hati Zara yang telah memulihkan sebagian harmoni yang hilang. Sebagai pengakuan atas tindakan heroik dan pemahaman mendalam Zara tentang alam, sang raja mengeluarkan dekret baru. Hutan terlarang tidak lagi disebut demikian, melainkan hutan pelindung. Dan Putri Zara secara resmi diangkat menjadi pelindung hutan, sebuah jabatan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar untuk menjembatani dunia manusia dan dunia alam. Zara menerima tugas itu dengan rendah hati dan penuh dedikasi. Ia memastikan tidak ada lagi yang mencoba mengeksploitasi hutan, mengajarkan rakyatnya tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem, dan secara rutin mengunjungi penjaga hutan untuk belajar lebih banyak tentang kearifan alam. Kisah Putri Zara menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, bukan hanya tentang kecantikan atau keberanian, tetapi tentang kekuatan menghormati alam dan mengakui kesalahan masa lalu sebagai kunci menuju keharmonisan sejati. Pelajaran moralnya jelas, ketulusan hati, rasa hormat pada ciptaan yang kuasa,
dan kemauan untuk menjaga keseimbangan adalah nilai-nilai yang jauh lebih berharga daripada kekuatan, kekuasaan, atau kecantikan semata. Melalui pengertian dan empati, luka lama dapat disembuhkan, kepercayaan dapat dibangun kembali, dan dua dunia yang berbeda dapat hidup berdampingan dalam damai, dijembatani oleh seorang putri yang hatinya sealami dan seindah hutan yang ia lindungi.